Trump ini menaikkan impor baja ke Amerika Serikat ini sampai 50%. Ini sudah ada dampaknya belum sih Pak ke industri baja nasional? Oke, terima kasih Mbak Sania. Sebelumnya mungkin saya mau informasikan dulu, data OECD untuk over capacity baja di dunia sekarang sudah mencapai hampir 600 juta ton dan akan meningkat menjadi 720 juta ton di tahun 2027. Apa artinya? Ini sangat menarik, berarti kita lihat bahwa Tiongkok yang salah satu produsen baja terbesar dunia dengan kapasitas 1,2 miliar ton, mereka tahun ini menurunkan menjadi hanya 800 juta ton saja. Jadi dampak-dampak tersebut kita melihat dilengkapi lagi dengan kebijakan Trump yang menaikkan tarif import baja 50%. Jadi kita melihat memang ini adalah suatu konteks di mana baja-baja dari Tiongkok akan masuk ke negara ASEAN. Negara ASEAN itu sekarang kita lihat data di Q1 aja, data import baja dari Tiongkok itu naik hampir 30 sekian persen. Ya, sehingga mengakibatkan pabrik baja di ASEAN, negara-negara ASEAN itu hanya mencapai sekitar 40% kapasiti. Nah, ini secara global, ya, secara global. Nah, dampaknya apa terhadap Indonesia? Pasti ini berdampak terhadap Indonesia sebagai produsen baja juga. Kita melihat sekarang Indonesia kapasiti produksi kita hanya mencapai 50-60% saja, di mana sangat jauh daripada kapasitas efisiensi yang mencapai utility hampir 80% misalnya. Nah, dampak inilah juga yang menjadi pengaruh terhadap industri baja di Indonesia. Kemudian juga dampak daripada import yang masuk sekarang ini. Kita tahu bahwa import baja di Indonesia juga menjadi suatu isu yang sangat kita hadapi sekarang ini di Indonesia, di mana baja-baja yang masuk di Indonesia tentu kita melihat harganya murah dan juga itu yang menjadi suatu hambatan bagaimana kita bisa tumbuh di Indonesia. Oke, dengan membanjiri tadi kan baja-baja impor ke Indonesia, terutama tadi kan Bapak sebutkan memang China ini proyeksinya akan mengimpor bajanya, mengekspor bajanya begitu ya ke negara-negara ASEAN. Ini sejauh mana sih dampaknya terhadap kinerja dari produsen baja domestik sendiri? Ya, saat ini kita melihat di kuartal pertama aja hampir seluruh industri baja kita melihat angka merah. Artinya sulit untuk berjuang untuk mendapatkan market di Indonesia. Kondisi harga baja di Indonesia itu tergantung daripada harga yang price sensitivity-nya sangat tinggi. Beda harga Rp500 saja, konsumen atau mungkin buyer akan pindah ke harga baja yang murah. Kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali baja import murah yang tidak mempunyai standar quality yang baik. Pada waktu kita bicara standar quality, tentu kita bicara standar nasional Indonesia, SNI misalnya, atau TKDN, ya, mengenai lokal content yang ada untuk produksi lokal. Hal demikian tidak di-apply atau tidak dilakukan oleh importir-importir mengenai import pada luar negeri. Sehingga inilah membuat kita merasa tidak terjadi semacam level same playing field di market. Nah, dengan harga demikian, kita bermain di range harga sekian, mereka bermain di range harga bawah. Nah, inilah yang membuat gap sehingga banyak baja-baja nasional ini sulit untuk berkembang. Persaingannya sehatkah atau bagaimana? Ya, jadi kembali lagi, pada waktu kita melakukan produksi baja di dalam negeri, tentu kita mempunyai standar, ya, standar ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimanapun juga kita melihat bahwa ini adalah standar yang kita aplikasi dalam kita punya proses. Jadi pada waktu kita bicara ini, tentu apakah di produk-produk importasi melakukan hal yang sama? Belum tentu. Contoh, di tempat kami, di GRP, kami produksi memakai electric arc furnace. Dapur yang kita pakai memakai recycle material atau scrap. Hampir 80% kita pakai scrap. Namun yang berada di pasar sekarang, semua besi bajanya masuk dari luar negeri dengan memakai mungkin produksi yang memakai batu bara. Ya, memakai blast furnace atau mungkin induction furnace. Dari sisi itu aja cost-nya udah berbeda. Ya, cost-nya berbeda karena mereka memakai, let's say, batu bara. Kemudian juga di luar negeri mereka juga mendapat insentif mengenai listrik misalnya, kemudian gas misalnya. Mereka mendapat insentif pemerintah. Sedangkan kita semua enggak, semua kita pribadi, misalnya private sector yang menangani. Dari sisi cost-nya aja sudah berbeda. Nah, maka dari itu kita melihat konteks-konteks ini dengan tidak adanya suatu kebijakan yang bisa melindungi industri dalam negeri, kita akan sulit untuk bisa bersaing dalam hal ini. Oke, tapi dari pelaku usaha sendiri, apakah sudah sempat ada mungkin audiensi dengan pemerintah untuk membicarakan terkait dengan hal ini? Ya,
kami sangat berterima kasih kepada pemerintah. Saat ini kita sudah mempunyai beberapa program trade remedies, ya, perlindungan dalam bentuk safeguard, kemudian dalam bentuk anti-dumping untuk memproteksi produk-produk kita. Namun yang kita lihat sekarang, kita harus melakukan pengawasan lebih ketat di market. Jadi di atas oke, kita ada peraturannya, tapi bagaimanapun juga yang paling penting adalah operation di bawah. Bagaimana produk-produk barang yang masuk ini benar-benar harus sesuai dengan standar. Standar import misalnya, HS code yang baik, yang benar, ya, dan lain-lain. Karena kami melihat banyak sekali produk-produk yang masuk, kadang-kadang nggak sesuai dengan HS code number. Sehingga mereka melarikan itu ke HS code yang beda. Yang terjadi adalah mereka tidak masuk dalam kategori safeguard maupun anti-dumping, yang harus menambah lagi import duty yang lebih besar. Nah, sehingga mereka bisa menambahkan semacam ASEAN Free Trade yang 0% masuk di sini. Nah, inilah yang kita bilang, kita harapkan ada satu tim yang benar-benar bisa melakukan evaluasi dan monitoring di lapangan, di pasar. Sehingga kita bisa melihat keadaan seperti apa sih di market itu dan membantu kita untuk melakukan lebih baik lagi di pasar. Oke, dalam konteks ketatnya persaingan global saat sekarang, Pak, strategi apa yang perlu diambil oleh industri baja nasional agar tidak hanya bertahan tapi juga tetap tumbuh? Oke, jadi menurut kami hal terpenting adalah kita minta pemerintah juga sama-sama dengan kami membentuk suatu ekosistem yang sifatnya adalah saling membantu melengkapi. Contoh kita lihat sekarang ini industri-industri kita sekarang sangat struggling ke masalah harga gas yang sangat mahal. Nggak semua industri baja mendapatkan harga HGBT, harga spesial gas yang diberikan pemerintah. Kemudian juga bagaimanapun juga pemerintah juga mesti membantu kita untuk melakukan semacam alignment dengan beberapa perbankan untuk membantu kita mengadakan revamping atau mungkin perbaikan-perbaikan mesin-mesin yang ada di pabrik. Hampir seluruh pabrik yang ada di Indonesia baja, mesin-mesinnya sudah cukup tua, ya, di atas 20 tahun. Jadi sudah nggak efisien, kemudian high consumption energi, dan yieldnya pun rendah. Jadi kita harapkan pergantian mesin ini bisa membantu kita untuk lebih baik lagi untuk bisa bersaing. Dan kita ketahui hampir semua mesin-mesin pabrik baja itu cukup besar investasinya, ya, let's say 100 sampai 200 juta US dollar, tidak murah. Nah, perlu juga support daripada pemerintah untuk alignment dengan pihak perbankan untuk bisa membantu kita. Jadi ini penting bagi kita. Kemudian juga kita mengharapkan juga apakah pemerintah juga bisa memberikan semacam insentif kepada kami, ya. Apa itu insentif? Mungkin menurut kami yang paling penting adalah bagaimana bisa memberikan kebijakan dalam bentuk fiskal. Contoh, pembayaran pajak yang bisa mungkin dimundurkan 1 bulan. Nah, selama ini kan pajak dibayar pada waktu kita jual, bayar pajak pada saat tersebut. Kemungkinan besar kalau pajak bisa dimundurkan sebulan, tentu saja cash flow kita lebih baik nantinya dalam bulan yang bersangkutan.